Nah, teman-teman ya, ini sudah cukup menjadi bukti bahwa sebagian warga Indonesia ini sudah terafiliasi terhadap kelompok FPI. Dimana kalau kita melihat eksistensi FPI selama ini sampai kemudian dibubarkan, akhirnya berdiri lagi dengan berganti dari Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam. Itu sebetulnya sama saja. Mereka punya visi yang sama, ya, mengatasnamakan orang Islam, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang terafiliasi terhadap kelompok FPI. Nah, kita lihat polemiknya Guru Tua Al Khairat ini didalangi oleh kelompok dan orang-orang FPI, sehingga kalau orang-orang FPI itu sudah menangani satu isu, maka tidak ada lagi cara selain aksi ke jalan. Mereka mengintimidasi kondusivitas negara ini dengan sebuah aksi-aksi dan demonstrasi, yang mana masanya pun juga terkadang itu hanya dikondisikan saja. Ya, seperti adanya demo kemarin untuk menuntut Gus Fuad agar ditangkap, ya, terkait ucapan Gus Fuad kepada guru tua. Mereka tetap tidak peduli walaupun Gus Fuad Pleret itu sudah mengklarifikasi dan meminta maaf. Apalagi sekarang ini ada isu yang lebih besar lagi terkait provokasi Rizik Syihab. Nah, untuk menutupi isu dan kasus Rizik Syihab terkait ujaran kemarin, provokasinya, kemudian juga berkaitan dengan chat mesum, ya. Kita akan melihat beberapa hari ini akan ada aksi-aksi untuk menuntut Gus Fuad Pleret. Sebetulnya itu hanya pengalian isu saja, kawan. Agar apa? Agar isu Rizik Syihab ini tertutup dengan isu Gus Fuad Pleret. 10 hari terakhir kemarin, sejumlah orang yang mengatasnamakan Ormas Islam menteror Kapolres Bantul dan Komandan Kodim Bantul, serta pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Mereka minta difasilitasi untuk apa yang mereka sebut dengan tabayun kepada Gus Fuad Pleret. Alasan mereka minta difasilitasi untuk tabayun dengan Gus Fuad Pleret karena mereka yang sebelumnya telah memframing dan memfitnah Gus Fuad Pleret sebagai keturunan tokoh PKI, dan juga karena pernyataan Gus Fuad Pleret yang menolak pencalonan kepahlawanan Sis Al-Jufri dari Palu. Sebagaimana biasanya, kelompok-kelompok ini selalu menteror pemerintah daerah dan minta didampingi aparat di dalam gerakan mereka untuk mempersekusi dan menteror psikologis target yang mereka kehendaki. Mengapa demikian? Karena mereka sesungguhnya adalah para pengecut di dalam kasus upaya persekusi dan teror psikologis kepada Gus Fuad Pleret dan pondok pesantrennya. Sebagai contoh, mereka tidak akan berani mendatangi pondok pesantren Gus Fuad Pleret tanpa didampingi aparat. Mereka tahu bahwa santri-santri Gus Fuad Pleret dan juga keluarga besar Gus Fuad Pleret di Yogyakarta itu begitu kuat dan, dalam tanda petik, begitu tegas di dalam menyikapi urusan-urusan kebangsaan. Oleh karena itu, modus operandi mereka adalah memperalat aparat, baik TNI maupun Polri, dengan alasan untuk memfasilitasi adanya tabayun yang sesungguhnya hanyalah kedok dari upaya dan cara mereka untuk mempersekusi dan menteror mental target yang diinginkan. Untung saja bahwa 2 tahun yang lalu, pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bantul, Polres Bantul, serta Kodim Bantul, sudah punya pengalaman yang terkait dengan hal tersebut, khususnya yang terkait dengan Gus Fuad Pleret. Sebagaimana kita ketahui, 2 tahun lalu terjadi upaya persekusi terhadap Gus Fuad Pleret di pondok beliau. Di pondok pesantren beliau waktu itu sedang ada tamu, sedang ada sekumpulan anggota TNI Polri yang bersilaturahim di tempat tersebut. Setelah itu, kelompok yang selalu mengatasnamakan Ormas Islam itu bermain drama. Mereka membuat playing victim, dan seterusnya. Kembali kepada peristiwa baru-baru ini, puncak dari acara yang mereka targetkan, yaitu apa yang mereka sebut upaya untuk tabayun. Akhirnya, pada hari Minggu kemarin, tanggal 13 April 2025, mereka ekspresikan dengan menggelar demonstrasi yang intinya mereka memainkan fitnah dan framing tentang Gus Fuad Pleret terkait dengan PKI dan yang sejenisnya. Yang lucu, setelah mereka koar-koar akan mendatangkan ratusan, bahkan ribuan massa. Ternyata, pada hari Minggu siang kemarin, sebagaimana terpantau di video-video yang beredar, ternyata jumlah mereka hanya kira-kira 20-30 orang saja. Dan sumber yang bisa kami percaya menyampaikan bahwa demo ini digerakkan oleh salah seorang tokoh yang memang terbiasa mendapatkan request untuk melakukan aksi demonstrasi. Nama orang tersebut, inisialnya adalah WJT. WJT ini sendiri terkenal sebagai orang yang bisa diberi request atau pesanan untuk aktivitas demo dengan topik-topik tertentu, dengan tema-tema tertentu, tentu saja dengan bayaran tertentu.
bercermin dari apa yang terjadi di Pleret, Bantul kemarin. Terkait dengan demonstrasi terhadap Gus Fuad Pleret, bisa kita tarik kesimpulan bahwa demo-demo yang membela Habib Ba'alwi, demo-demo yang membela upaya pemahlawanan Sis Al-Jufri, bisa disimpulkan bahwa itu adalah demo-demo atas request atau bayaran dari kelompok para Habib Ba'alwi. Masyarakat tentu saja sudah cerdas memahami hal tersebut. Kembali kepada kasus demonstrasi terhadap Gus Fuad Pleret, yang mereka lupakan adalah bahwa Gus Fuad Pleret, tanpa mereka ketahui, lahir dan dibesarkan dari sebuah keluarga besar yang melahirkan banyak ulama besar di Jogja dan Jawa Tengah khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui, Gus Fuad Pleret adalah keturunan dari Syekhul Akbar Kiai Haji Abdur Rauf, seorang wali kutub pada zamannya, kira-kira 1,5 abad lalu, yang dikenal sebagai mursyid mutlak tarekat Syaturiyah. Kakek canggah Gus Fuad tersebut, yaitu Syekh Abdur Rauf, memiliki santri yang tersebar bukan hanya di Indonesia, melainkan sampai ke kawasan Asia Tenggara. Yang berikutnya, dari garis ibunda Gus Fuad Pleret, tersambung kepada Kiai Haji Khalilullah, salah seorang sekretaris dari Kiai Saleh Darat Semarang, dan juga sekretaris dari ulama-ulama Banten, khususnya yang ada di Makkatul Mukarramah. Sebagaimana diketahui, Kiai Khalilullah asli Wonokromo, Bantul, Yogyakarta. Pada masa mudanya, banyak menghabiskan waktu di kawasan di Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sebagai anak muda, beliau terlibat sebagai khatib atau sebagai penulis dari ulama-ulama Nusantara yang tinggal di 2 kota suci bagi umat Islam itu, di dalam menuliskan risalah-risalah dan kitab-kitab yang terkait dengan agama Islam. Dari garis kakek dari ibunda Gus Fuad Pleret, yaitu Kiai Sanggidu, Gus Fuad Pleret tersambung sampai kepada Kiai Nur Iman Melangi, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Kiai Nur Iman atau Raden Sandio, sebagaimana diketahui, adalah terah dari Kesultanan Yogyakarta, terah dari Kerajaan Islam Mataram Jawa. Tidak mengherankan apabila sekarang Gus Fuad Pleret itu secara rutin menyelenggarakan haul untuk Sunan Amangkurat yang dimakamkan di kota Tegal. Fakta-fakta keluarga besar Gus Fuad Pleret ini, yang oleh para oknum tukang demo bayaran luput dari perhatian. Untung saja bahwa keluarga Gus Fuad Pleret yang ada di Yogyakarta terlambat mengetahui terjadinya fitnah terhadap Gus Fuad Pleret. Sungguh sangat mungkin apabila fitnah yang dilancarkan terhadap Gus Fuad Pleret tersebut, yang terkait dengan PKI, yang terkait dengan nenek beliau yang bernama Nyai Hajah Warsinah, binti Kiai Khalilullah Wonokromo Pleret, Bantul, itu terdengar oleh keluarga besar Gus Fuad Pleret, maka kemungkinan terjadinya keributan yang lebih besar hampir pasti terjadi. Dan yang luput dari perhatian orang-orang bayaran dari para Habib Ba'alwi itu adalah adanya fakta bahwa kiai-kiai besar, baik yang sudah meninggal maupun yang hari ini masih hidup, di kawasan Yogyakarta, di kawasan Jawa Tengah, dan di beberapa kota lainnya di Jawa, itu semua adalah keluarga besar dari Gus Fuad Pleret. Marilah kita belajar dari semua peristiwa. Marilah kita senantiasa menjaga Pancasila. Marilah kita senantiasa menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah ruh NKRI. Tanpa Bhinneka Tunggal Ika dan tanpa Pancasila, NKRI sudah pasti bubar. Oleh karena itu, mari terus suarakan perlawanan kita terhadap kelompok orang yang berusaha mengganti ideologi bangsa, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan seperti contohnya, mereka mengajukan konsep khilafah Islamiyah versi mereka. Tujuannya untuk membentuk khilafah. Jelas, artinya ini afiliasi dengan HTI. Dan itu ada di ADART-nya, bro. Bahkan di Mata Najwa dibahas juga kan. Maka jangan salahkan pemerintah kalau ketika pemerintah membubarkan FPI yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya pikir kalau soal khilafah, Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Khilafah itu harus tegak, khilafah itu mesti ada. Tapi realitanya saat ini yang ada pilihan di depan kita demokrasi. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak kita tunggangi, kita tidak masuk ke dalamnya, nanti musuh Islam yang pada masuk. Nah, HTI punya proposal untuk pendirian khilafah. Memang sangat idealis, sangat bagus, itu tidak kita pungkiri. Sangat idealis, sangat bagus, memang seperti itu yang kita inginkan. Tentang saudara-saudara kita di Hizbut Tahrir yang luar biasa perjuangan di dalam sosialisasi soal khilafah. Nah, saya pikir kalau soal khilafah, Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Khilafah itu harus tegak, khilafah itu mesti ada. Hanya saja Ahlus Sunnah berbeda pendapat di dalam menyikapi al-waqi'iyat, kenyataan-kenyataan yang ada saat ini. Oh, umat Islam terpisah-pisah, ada negara Saudi, negara Irak, negara Iran, negara Indonesia, negara Malaysia pecah menjadi negara-negara. Ini kan namanya fakta, kenyataan. Kenyataannya semacam ini, realita. Nah, pertanyaannya,
Sementara negara Islam ini terpecah seperti ini, khilafah belum tegak, apakah kepemimpinan ini tidak sah? Itu jadi perdebatan tinggi. Sebab kalau kepemimpinan ini semua dianggap tidak sah, semua berdosa. Nah, ini yang menjadi kajian para fuqaha. Akhirnya banyak fuqaha mengatakan enggak apa-apa. Masing-masing negeri punya pemimpin, masing-masing negeri punya pemimpin, tapi dengan syarat mereka terus membangun kerjasama supaya ke depan nanti mereka mudah disatukan. Supaya ke depan nanti mereka menyatu di bawah satu khilafah yang alami. Nah, ini yang jadi perdebatan. Nah, kemudian muncul lagi perdebatan. Bagaimana kalau negara Islam ada yang pakai sistem demokrasi seperti Indonesia? Nah, apa boleh kita terlibat di dalamnya? Nah, di sini ada perbedaan. Ada kelompok saudara kita mengatakan nggak boleh. Kita harus konfrontasi, harus kita lawan. Tapi sebagian saudara kita bilang, ya demokrasi ini memang nggak boleh. Tapi realitanya saat ini yang ada pilihan di depan kita demokrasi. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak kita tunggangi, kita tidak masuk ke dalamnya, nanti musuh Islam yang pada masuk. Nanti musuh Islam yang ngatur negara ini. Nanti madaratnya akan lebih besar. Sementara dalam kaidah fikih kan ada dinyatakan, yaitu wujubul amal bi akhafid dororin. Beramal dengan doror yang lebih kecil. Akhirnya sebagian saudara kita boleh nggak apa-apa masuk ke parlemen, tapi dengan syarat jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lid darurah, lil hajah. Nah, ini yang diperdebatkan. Ini yang diperdebatkan. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat khilafah harus ditegakkan. HTI betul, memang khilafah itu harus ditegakkan. Nah, cuma memang ada perbedaan antara FPI dengan HTI. HTI punya proposal untuk pendirian khilafah memang sangat idealis, sangat bagus, itu tidak kita pungkiri. Sangat idealis, sangat bagus, memang seperti itu yang kita inginkan. Hanya saja kita di Front Pembela Islam menginginkan tesis soal khilafah yang sudah begitu bagus, yang sudah begitu luar biasa, di dalam pelaksanaan untuk mewujudkannya, jangan kita menolak kenyataan yang ada. Artinya begini, jangankan menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu khilafah, menyatukan Malaysia sama Indonesia aja setengah mati. Indonesia ini disatuin sama Malaysia, wah setengah mati, sampai sekarang lagi pada berebut pulau. Pulau diperebutkan sampai ke pengadilan. Coba kita pikirkan pakai logika aja. Ini kerja mudah atau kerja sulit untuk menyatukan dua negara? Dua negara Indonesia dan Malaysia bersatu, umpamanya menjadi negara Nusantara. Saya mau tanya jujur, itu kerjaan mudah atau sulit? Enggak gampang. Enggak gampang. Lalu bagaimana menyatukan 125 negara lebih? Negara Islam di dunia saat ini 125 negara lebih. Gimana menyatukan mereka semua? Dulu Mesir pernah disatukan dengan Libya. Namanya Republik Persatuan Arab. Satu, jadi satu negara. Tapi di tengah perjalanan konflik. Yang orang Mesir pengen yang mimpin, yang orang Libya pengen yang mimpin. Pecah lagi. Ya sudah kalau gitu jalan masing-masing. Akhirnya Libya jadi negara sendiri, Mesir jadi negara sendiri. Nah jadi artinya FPI mencoba untuk berpikir realistis. Oh, ini nggak gampang untuk menyatukan negara-negara. Kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Nah, cuma yang jadi persoalan, bagaimana cara menegakkannya? Nah, disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah. Anda bisa baca, kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin, Munas yang sebelumnya. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamnya. Nah, kemudian ada orang yang dinobatkan sebagai imam besar, pimpinan FPI yang di ADART-nya, dan saya baca. Dan di situ misi-misinya betul tadi, berarti ada orang yang ngerti FPI itu. Tujuannya untuk membentuk khilafah. Jelas, artinya ini afiliasi dengan HTI. Dan itu ada di ADART-nya, bro. Bahkan di Mata Najwa dibahas juga kan. Maka jangan salahkan pemerintah kalau ketika pemerintah membubarkan FPI yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dikedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tahu tuh bagaimana ketika sweepingnya orang-orang FPI di zaman itu. Dan ini banyak orang yang tahu. Dan harus kita waspadai sebenarnya. Kemarin saya sudah menyampaikan, mereka ini membagi dua kekuatan. Ada klan Ba'alawi, kekuatannya yang pro pemerintah, dan ini dipimpin oleh LBY. Kemudian ada yang kontrak dengan pemerintah, dipimpin oleh HRS. Maka dulu ada tuh ketika Bahar bin Smith mengatakan begini, ketika dia podcast di channelnya Rafi Halun, dia ditanya, Bib, bagaimana tanggapan Anda tentang Habib Lutfi? Gitu kan? Bahar bin Smith mengatakan, oh beliau adalah seorang orang alim,
ketua Jam'iyah Thariqah sedunia, orang ketua sufi sedunia kata Habib Bahar. Bahkan sampai sekarang belum pernah ada yang menggantikan beliau sebagai ketua Jatman gitu kan. Lah lalu ditanya lagi oleh Rafli Halun, dengan cara dakwahnya beliau itu dengan Anda kan sangat berbeda dalam karakternya. Oh tidak, kata Bahar, kata Bahar bin Smith itu sama. Ibarat begini katanya, kalau diistilahkan seperti 5 tambah 5 10, 2 tambah 8 10, gitu Pak. 7 tambah 3 10. Itulah perbedaan kami Habib Rizik dengan Habib Lutfi. Itu disampaikan oleh Bahar bin Smith. Kalau orang cerdas memahami narasi seperti itu, berarti mau yang halus ataupun yang kasar ini punya tujuan yang sama. Konspirasinya begitu, betul. 5 tambah 5 10, 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Artinya targetnya untuk mencapai 10 ini dengan cara mereka menghalalkan segala caranya lah, dengan cara mereka masing-masing. Makanya kita bisa melihat dari rekam jejaknya mereka, coba lihat gitu ya. Nah itu yang pertama, poin pertama. Jadi saya ulangi lagi, kita ini kalau tidak ada perintah dari guru, tidak ada perintah dari Abuya Mama Gufron, tidak mungkin kita bukakan. Karena status kita ini di sini adalah santri. Kan begitu. Artinya mengikuti jejaknya guru. Andai kata Abuya Mama Gufron mengatakan berhenti, ya kita berhenti. Itu catatan satu ya. Makanya saya pernah mengatakan begini, kalau saya nggak takut, kenapa? Karena di kanan saya pusat bahasanya. Karena di belakang layar ada guru. Kalau ada apa-apa tetap guru saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Itu catat. Itu ya. Yang kedua, poin yang kedua, kenapa di dalam polemik nasab ini banyak orang-orang non-muslim yang sangat antusias? Ini kalau kita observasi dengan masyarakat yang berbeda agama, itu sangat banyak sekali, walaupun bukan orang muslim, tapi juga mendukung perjuangan orang-orang yang sedang berjuang sekarang ini, masalah habaib. Kenapa? Karena bagi kacamata orang-orang non-muslim dari zaman nubuwah, sahabat, tabi'ut tabi'in sampai kepada para aulia, orang muslim ini punya jiwa futuwah, Pak. Artinya rasa kepeduliannya antar manusia walaupun berbeda agama ini sangat dikuatkan. Loh bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW itu bukan orang yang membentuk agama Islam. Beliau mengatakan di dalam firman Al-Quran, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah agama millata Ibrahim. Artinya meneruskan, menyempurnakan agamanya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah kadang-kadang orang ini tidak membaca sejarah Nabi Ibrahim. Kalau kita mau sadar dengan bangsa Indonesia, saya kira hanya bangsa Indonesia lah yang mampu melaksanakan millata Ibrahim sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Tadi disinggung oleh Gus Ilyas mengenai tentang masalah pentingnya mendoakan Papua, pentingnya mendoakan rakyat-rakyat, dan itu tanpa pilih kasih, karena ini adalah millata Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustaz Tubat, apa yang dilakukan oleh Abuya sebagai ulama untuk mendoakan bagian daripada rakyat Indonesia, TNI dan Polri, itu kewajiban kan? Kewajiban. Terus netizen ada yang ngomong, mbok sekalian datang ke Papua. Lah ini sebenarnya netizen ini punya otak enggak? Menyampaikan hal tersebut, berpikir enggak? Jangan-jangan, yo kalau saya lihat komen-komennya dia sering ngomong masalah narkoba, jangan-jangan dia penjual narkoba. Kenapa? Komennya saja tidak terarah. Ulama menyampaikan dan mendoakan yang berjuang TNI dan Polri. Jangan tukang bakul rujak disuruh bikin martabak, nggak jadi. Paham enggak? Lah ini yang perlu dipahami. Alhamdulillah malam hari ini netizen itu kok nggak muncul. Saya kangen banget gitu. Bisa dilanjut Ustaz Ubat. Baik, ini masih poin yang kedua ya, tentang ajaran ulama, sehingga orang-orang non muslim itu sangat antusias dengan agama Islam yang dulu ya, bukan dengan radikal sekarang ini. Kenapa? Karena kalau Islam yang sejati pasti mempunyai futwah, dan futwah inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim menjadi Al-Khalil. Nih saya bacakan, ini hikmah ya, tentang pendidikan futwah yang penting kita miliki. Makanya sampai istilahnya kita bersama Abuya sering mengadakan acara lintas agama, karena memang di sini ajarannya begitu. Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah ini diceritakan, sami'tu ba'dal ulama'i yaqul,
sebagian ulama. Jadi beliau Imam Qusairi mendengar dari salah satu ulama. Istadhafa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Suatu hari ada orang Majusi. Orang Majusi ini adalah orang yang agamanya menyembah api. Orang Majusi ini bertamu kepada Nabi Ibrahim. Faqala bi syartin an tuslima famarral majusiyyu. Nah, tujuan orang Majusi datang kepada Nabi Ibrahim itu ingin mengundang makan-makan karena orang Majusi punya hajat, begitu kan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan begini, bi syartin an tuslima. Saya, kata Nabi Ibrahim, akan mendatangi pestamu dengan satu syarat, kamu harus masuk Islam. Kamu harus masuk Islam, artinya agama pada waktu itu, agama Nabi Ibrahim. Lah, karena orang Majusi mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim dengan satu syarat itu, famarral majusiyyu, orang Majusi akhirnya pamit pulang. Apa yang terjadi? Ini bagi orang-orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah nih. Bagi para habaib HTI, FPI yang masih terus berusaha ingin menjadikan NKRI sebagai NKRB, Negara Kesatuan Rabithah Ba'alawi, yang ingin menjadikan negara Islamiyah Rafidhah, ini ada teguran ya. Akhirnya karena Nabi Ibrahim ini menolak undangan orang Majusi, dia mau datang dengan satu syarat, dia harus masuk Islam, maka ditegurlah oleh Allah Nabi Ibrahim. Fa'auhallahu ta'ala ilaih mundu khamsina sanatan nuta'imuhu ala kufrihi. Hei Ibrahim, kata Allah, kamu ini manusia, kamu makhluk saya ciptakan. Saya aja sang Khalik yang menciptakannya selama 50 tahun. Orang kafir ini, orang Majusi ini saya beri makan. Falauna waltahu luqmatan min ghairi an tutalibahu bi taghyiri dini. Tapi kenapa kamu ketika diundang oleh orang Majusi lalu kamu berikan syarat harus masuk Islam? Orang saya aja 50 tahun saya beri makan dia. Enggak ada tuh saya mensyaratkan dia harus Islam. Sementara kamu makhluk memberikan syarat kepada orang Majusi untuk masuk Islam. Salah Ibrahim, kata Allah. Ditegur tuh. Nah, ini tamparan sebenarnya buat orang-orang yang ingin mendirikan Islam secara kafah ini. Akhirnya famadha Ibrahim alaihi salam ala atharihi, bergegas hatta adrakahu. Nabi Ibrahim bergegas lari ke tempat orang Majusi karena sudah ditegur oleh Allah. Mendatangi pestanya orang Majusi. Fasa'alahu anis sababi. Akhirnya orang Majusi ini kaget. Loh, Ibrahim, kenapa datang ke pesta saya? Bukannya jenengan ini mau datang ke pesta saya dengan syarat saya harus masuk Islam. Akhirnya fadzakarahu dzalika. Akhirnya Nabi Ibrahim menceritakan ke orang Majusi, memang pada mulanya saya memberikan syarat kepadamu untuk masuk Islam, tapi ketika engkau meninggalkan rumahku, Allah sudah memberikan peringatan kepadaku bahwa yang aku lakukan ini salah. Saya malu dengan Allah.